Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Naura Masadila Putri dengan NIM 73. Nah, izinkan saya untuk memberikan kabar kepada kalian. Apa sih itu? Ayo, tebak, apa itu? Betul sekali, di suatu jantung belantaran Jawa tersembunyi sebuah keajaiban yang tak ternilai harganya. Nah, apa sih kira-kira? Jadi, sosoknya misterius, perannya itu vital bagi ekosistem. Namun siapa sangka keberadaannya kini di ujung tanduk. Ayo, ikutin aku yuk untuk menelusuri kisah badak Jawa, sang penjaga hutan di ujung kulon yang harus kita lindungi bersama. Sahabat alam, pernahkah Anda membayangkan betapa rapuhnya keajaiban dunia? Di ujung barat Pulau Jawa, di jantung Taman Nasional Ujung Kulon, bersemayamlah salah satu makhluk paling unik dan terancam di muka bumi, yaitu badak Jawa. Sang badak bercula satu, badak Jawa itu penjaga hutan purba, arsitek ekosistem yang tanpanya keseimbangan alam akan terganggu. Nah, badak Jawa itu biasa dikenal dengan nama ilmiah Rhinoceros sondaicus. Habitat alami dari badak Jawa itu ada di Taman Nasional Ujung Kulon yang terletak di ujung barat daya Pulau Jawa. Dulu spesies ini pernah tersebar luas di Asia Tenggara dan India. Tetapi Status konservasi pada badak Jawa ini, menurut data dari International Union for Conservation of Nature atau biasa disebut dengan IUCN, berstatus kritis, yang mengartikan bahwa badak Jawa ini menghadapi resiko kepunahan yang sangat tinggi di alam liar. Jumlahnya kini hanya tersisa puluhan individu. Seluruhnya terpusat di ujung kulon. Lalu, pemerintah Indonesia pun melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P106 MEN LHK Sekjen KUM 1/12/2018 telah menetapkan bahwa badak Jawa ini sebagai satwa yang dilindungi dan menegaskan betapa gentingnya kondisi mereka saat ini. Nah, kalian penasaran gak sih apa sih isi dari peraturan yang tadi aku sebutin? Nah, jadi tuh dari peraturan tersebut menyimpulkan bahwa benteng perlindungan bagi badak Jawa. Nah, aturan ini secara tegas melarang segala bentuk perburuan, perdagangan, pemeliharaan yang tidak sesuai, serta tindakan lain yang dapat mengancam keberlangsungan hidup dari badak Jawa. Nah, adanya peraturan dari menteri tadi itu memberikan kekuatan bagi upaya konservasi dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang merugikan badak Jawa dan habitatnya. Kabar baik ya, harapan untuk badak Jawa belum sepenuhnya padam. Berbagai strategi manajemen konservasi terus diupayakan dan kita semua bisa menjadi bagian dari solusi tersebut. Nah, apa sih strategi manajemen konservasi itu? Jadi, strategi manajemen konservasi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, secara in situ,
Yang kedua, secara edukasi masyarakat. Dan ketiga, secara konservasi berbasis komunitas. Dan terakhir, secara ex situ. Nah, pasti kalian penasaran gak sih? Apa itu strategi manajemen konservasinya dari masing-masing yang aku sebutkan tadi? Mari kita bahas. Yang pertama ada in situ. In situ di sini yang berarti para penjaga hutan melindungi hutan Ujung Kulon dari ancaman perburuan dengan kamera-kamera tersembunyi yang memantau populasi atau upaya kualitas habitat badak Jawa. Dan yang kedua, ada strategi manajemen konservasi secara edukasi masyarakat. Nah, di sini itu ancaman punahnya badak Jawa itu kan sudah mulai disebarluaskan kepada masyarakat. Dan bisa juga nih kita mengadakan kampanye edukasi pentingnya konservasi badak Jawa dan manfaat bagi ekosistem dan masyarakat. Lalu yang ketiga ada strategi manajemen konservasi secara konservasi berbasis komunitas. Nah, di sini itu kita melibatkan partisipasi aktif masyarakat dengan program-program yang menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap badak Jawa. Dan yang terakhir, pasti kalian penasaran kan? Yang terakhir itu ada strategi manajemen konservasi secara ex situ. Nah, di sini itu melibatkan pembentukan populasi kedua dari badak Jawa sebagai pelestarian spesies di luar habitat alaminya, seperti di kebun binatang atau di kebun raya. Nah, ada lagi nih upaya melindungi badak Jawa yang telah dimulai sejak awal tahun 1980. Badak Jawa ini telah dilindungi oleh hukum. Begitupun dengan upaya pelestariannya yang terus dilakukan oleh pemerintah maupun sejumlah organisasi pelestarian alam. Nah, misalkan saat pemerintah dengan bantuan GEF yang memulai unit anti perburuan gelap di Taman Nasional Kerinci Seblat. Selain itu, penangkaran untuk badak Jawa telah dimulai di kebun binatang London dan Ragunan, Jakarta. Sahabat-sahabat, badak Jawa itu bukan hanya sekadar hewan langka. Ia adalah bagian tak terpisahkan dari warisan alam Indonesia. Keberadaannya adalah cerminan kesehatan hutan kita. Jika badak Jawa punah, maka badak Jawa akan kehilangan lebih dari sekedar spesies. Badak Jawa akan kehilangan bagian penting dari jiwa alam Indonesia. Mari bergandeng tangan bahu-membahu mendukung setiap upaya pelestarian badak Jawa. Mari kita jaga hutan Ujung Kulon, rumah terakhir mereka. Setiap tindakan kecil kita, sekecil apapun, akan berarti besar bagi kelangsungan hidup sang badak Jawa ini.